Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rain Hafizah, absen nomor 25 dari kelas 11 IPS 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit menular seksual, yaitu HIV. Apa sih itu HIV? HIV itu adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, itu adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Makin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Apa sih itu CD4? Nah, sel CD4 adalah jenis sel darah putih atau limfosit yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh, atau sering juga disebut sebagai sel T. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang sangat serius atau lebih serius lagi nih. Kondisi serius ini disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS ini adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani HIV dan AIDS. Tapi ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita HIV atau ODA. ODA ini merupakan singkatan dari orang dengan HIV AIDS. Kemudian, di negara Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba ataupun menggunakan tato. Seorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang dapat beresiko terinfeksi HIV. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama tahun 2016, terdapat lebih dari 40.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Nah, dari jumlah tersebut, HIV paling sering terjadi pada pria dan wanita, diikuti lelaki seks laki atau LSL, dan pengguna nafza suntik, penasun. Di tahun yang sama, lebih dari 7.000 orang menderita AIDS dengan jumlah kematian lebih dari 800 orang. Faktor resiko HIV dan AIDS ini adalah kelompok orang yang lebih beresiko terinfeksi, antara lain orang-orang yang melakukan hubungan intim tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. Orang yang sering buat tato melakukan tindik karena beresiko menggunakan jarum suntik yang sama. Orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain seperti gonore, sifilis, dan semacamnya. Pengguna narkotika suntik dan orang-orang yang berhubungan intim dengan pengguna narkotika suntik. Kemudian, apa sih cara mencegah penularan HIV AIDS ini? Pertama yaitu gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim, kemudian hindari hubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV agar pasangan juga menjalani tes HIV. Kemudian, diskusikan dengan dokter jika didiagnosa positif HIV saat hamil mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk menjaga penularan HIV dari ibu ke si janin. Tapi, jika kamu baru saja menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapat obat post-export prophylaxis atau PEP yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tapi ada jenis obat yang dapat melambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. Nah, ARV ini bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain etaviren, efaviren, lambifudin, zidofudin, dan juga nevirapin. Mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respons pengidap terhadap pengobat. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan, sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan, lalu dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Agar perkembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis mengidap HIV. Risiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan ditunda, karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penting bagi pengidap untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter.
Konsumsi obat yang terlewat hanya akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pengidap. Kemudian, segera minum obat jika terjadwal konsumsi obat pengidap dan tetap ikuti jadwal berikutnya. Namun, jika dosis yang terlewat cukup banyak, segera bicarakan dengan dokter. Kondisi pengidap juga mempengaruhi resep atau dosis yang sesuai. Dokter juga akan menggantikan sesuai dengan kondisi pengidap. Selain itu, pengidap juga boleh untuk mengonsumsi lebih dari 1 obat ARV dalam sehari. Jadi, bahaya HIV itu sebenarnya sangat banyak loh. Bahkan, HIV bisa beresiko kematian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.